Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat beribadah dan kemudian melanjutkan satu amalan sunnah yang sangat besar yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghidupkan majelis ilmu. Kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga dua ibadah yang utama ini menjadi asbab dan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala kemudian berkenan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya semata. Dan kita juga berdoa tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat segera wabah virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, pada malam yang berbahagia ini kami akan menjelaskan tentang penjelasan kosakata yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Seluruh penjelasan yang akan kami sampaikan ini hampir seluruhnya mengacu kepada kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita ulas dalam kajian kali ini, tapi karena waktunya agak terbatas maka kami hanya mengambil bagian penjelasan mufradat, penjelasan kosakata di dalam tafsir tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bapak-bapak dan jemaah sekalian, bahwa surah Al-Fatihah itu termasuk di antara surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW langsung menjelaskan tentang kedudukan dan keagungan dari surah Al-Fatihah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Sa'id, kata beliau, la u'allimannaka suratan, sungguh aku akan mengajarkan engkau satu surah, hiya a'dhamus suwari fil Quran, dan dia termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi salah satu nama dari surah Al-Fatihah adalah Alhamdu, karena di dalam surah itu ada kata Alhamdu. Hiya as-sab'ul matani, dan dia juga termasuk di antara 7 ayat yang diulang-ulang, dan ini juga menunjukkan bahwa di antara nama Al-Quran adalah as-sab'ul matani, 7 ayat yang diulang-ulang yang mesti kita baca dalam setiap rakaat pada waktu sholat, dan tidak boleh dipecah-pecah. Misalnya rakaat pertama cuma baca 2 ayat, rakaat kedua berikutnya tidak boleh dipecah-pecah. Wal Qur'anul Azim. Nah, ini juga termasuk di antara nama Al-Quran, yaitu nama surah Al-Fatihah Al-Quranul Azim. Ini di antara satu hadis dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Dan karena itu tentu saja sangat pantas dan wajib bagi kita untuk memahami seluruh kandungan-kandungan makna yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah ini. Nah, kami akan fokus menjelaskan tentang kosakata penting yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah kata Alhamdu. Kata Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan Alhamdu itu adalah pujian yang dilakukan atas dasar sukarela. As-sana'ul jamil
alal fi'lil ikhtiyari ya. Pujian yang dilakukan atas dasar sukarela. Dan karena itu makna alhamdu itu lebih umum, lebih dalam dan lebih luas maknanya daripada kata asyukru. Karena kata asyukru itu hanya berkaitan dengan nikmat. Artinya kalau kita mendapatkan nikmat, maka kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata alhamdu, meskipun kita mendapatkan nikmat atau tidak, maka kita tetap wajib memujinya. Karena alhamdu itu maknanya adalah pujian yang dilakukan atas dasar sukarela. Dan kalau kita lihat kata alhamdulillahirabbil alamin itu meskipun dirangkai dalam bentuk jumlah khabariyah atau kalimat informatif, tetapi itu mengandung makna perintah. Karena dalam bahasa Arab kadang ada satu kalimat yang menunjukkan perintah tapi tidak diungkapkan dalam bentuk kata kerja perintah, tidak diungkapkan dalam bentuk fi'il amr. Ya, tidak mengatakan misalnya misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat, itu kata kerja perintah ya, yang menunjukkan wajib untuk menegakkan salat. Ada juga dalam Al-Qur'an menunjukkan hukum wajib tapi diungkapkan dalam kalimat informatif, misalnya ya wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru ya. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya itu wajib dia harus menunggu selama 3 kali quru. Ini kalimatnya cuma kalimat informatif ya, jumlah khobariyah. Tetapi meskipun diungkapkan dalam bentuk kalimat informatif, tetapi menunjukkan perintah wajib bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya harus iddah, harus menunggu selama 3 kali quru. Nah, demikian juga dalam ayat yang kedua ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Meskipun ini diungkapkan dalam bentuk kalimat informatif, tetapi itu menunjukkan hukum wajib. Artinya kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap perkara yang kita cintai maupun perkara yang tidak kita sukai ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu, apabila dia melihat suatu perkara yang beliau sukai, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan ketika beliau mendapatkan satu perkara yang tidak beliau sukai, dia juga tetap mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal ya. Jadi kalau mendapatkan suatu perkara yang kita suka, kita mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan kalau kita misalnya mendapatkan satu masalah yang tidak kita sukai, kita tetap juga wajib memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, yang menunjukkan bahwa persoalan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perkara penting dan termasuk ibadah yang sangat agung, dan karena itu mendapatkan nilai yang sangat besar pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari kata alhamdu, yaitu pujian yang dilakukan atas dasar sukarela. Berbeda dengan syukur. Syukur biasanya berkaitan dengan nikmat yang kita peroleh ya. Karena itu sangat masuk akal kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata alhamdu, bukan kata asyukru, bukan asyukurillahi rabbil alamin, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kosakata yang pertama ya. Kosakata yang kedua adalah Allahu ya. Allah itu adalah nama bagi zat yang tinggi dan maha suci ya. Jadi nama Allah itu
digunakan untuk nama bagi zat yang maha tinggi lagi maha suci. Maha suci artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dan tidak mungkin